penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses pengesahan anggaran revisi TKD-nya. Revisi banyak minggu depan atau paling lambat 28 Februari mulai transfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir tidak ada. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penambahan TKD dilakukan 3 bulan, mulai Februari 40%, Maret sebesar 30%, April sebesar 30%. Itu yang tambahan otomatis kita tambah seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disebut adalah 10,648 triliun rupiah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi penyaluran. Sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa. Pemirsa, sejumlah organisasi buruh menggelar rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Rapat membahas pandangan terkait reformasi dan posisi Polri. Rapat dihadiri perwakilan dari KSPSI, KSBSI, dan KSPI. Dalam rapat, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyinggung peran buruh dalam reformasi Polri. Selain reformasi Polri, juga disinggung terkait dengan posisi Polri di bawah Presiden. Presiden KSPI Andika Ninenawea menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden dan menyebut Polri memiliki peran penting dalam perlindungan kaum buruh. Kaum buruh juga menyatakan komitmen untuk terus mengawal Polri bersama Komisi 3 DPR RI. Sehingga kami akan berada terdepan untuk menjaga amanah reformasi. Yang kita jaga bukan orang per orang, bukan personal yang kita jaga. Yang kita jaga adalah institusi Polri. Bagaimana Polri telah sangat peduli dengan gerakan buruh dengan terbentuknya Deks Tenaga Kerja Polri yang baru pertama kali di dunia. Dan Pak Kapolri mendapatkan penghargaan pertama kali di dunia oleh Sekjen ITUC, yaitu Konfederasi Buruh di Dunia yang memiliki. Pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Hei, pada ngapain? Abang. Kejar, Bang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun, usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membeludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar.
Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak mentoleransi adanya parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 per kendaraan. Namun menurut Rano Karno, hal tersebut wajar karena pada momen menjelang Hari Raya. Kita bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali, ini macet. 1 tahun sekali nggak apa-apa, tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu udah hal biasalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Ya, akibat kejadian ini pemirsa setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi 2 setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan menghubung, memaksa warga untuk mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang, langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di masa pemulihan pasca bencana Sumatera Utara, ratusan warga korban banjir bandang di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah masih bertahan di tenda pengungsian.
Di tengah keterbatasan, mereka juga harus bersiap menyambut Ramadan 2026. Meski sudah ada rencana pemindahan ke hunian sementara, nyatanya pembangunan Huntara masih belum rampung dan belum siap ditempati. Warga juga pertanyakan keamanan Huntara yang dibangun di bawah kaki perbukitan. Mereka khawatir jika ditempati terlalu cepat, Huntara justru beresiko terkena longsor susulan. Kini warga berharap pada pemerintah agar pembangunan Huntara dievaluasi, dipercepat dan juga dipastikan aman. Menurut saya Pak, ini kayaknya nggak layak huni. Soalnya dibangun juga ini di kaki perbukitan. Oh, kita lihat juga ini baru 2 jam semalam hujan, udah pada roboh. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah. Yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, pemirsa, pemulihan pasca bencana Sumatera menjadi agenda yang dibahas. Dihadiri oleh sejumlah menteri, rapat koordinasi atau rakor digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, agenda pembahasan adalah progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026. Kemudian penyediaan Huntara yang akan kita mendengar hari ini progres kerjanya sampai sejauh mana dan pembersihan lingkungan. DPR meminta pemerintah memastikan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya tak lain agar proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal. Rakor ini menjadi langkah penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 10,65 triliun rupiah. Ya, terutama ini daerah yang terdampak bencana. Tambahan itu akan segera dicairkan bertahap pada akhir Februari. Jadi penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses pengesahan anggaran, revisi TKD-nya, revisi banyak minggu depan atau paling lambat 28 Februari mulai transfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir tidak ada. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penambahan TKD dilakukan 3 bulan mulai Februari 40%, Maret sebesar 30%, April sebesar 30%. Itu yang tambahan otomatis kita tambah seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disebut adalah 10,648 triliun rupiah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi penyaluran. Sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga